Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mungkin banyak mendengar dan membaca kisah-kisah sahabat Rasulullah SAW, para imam mazhab, para tabi'in, orang-orang soleh, dan orang-orang berilmu dalam sejarah Islam, yang pada intinya berisikan hikmah-hikmah kebaikan, keutamaan, perjuangan, ibadah yang masif, kehati-hatian dalam beribadah dan beramal, dan sebagainya. Kisah-kisah mereka sangat menginspirasi manusia dan orang-orang beriman sebagai jawaban dari pernyataan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Engkau adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kisah-kisah mereka diceritakan masih dalam ruang yang dipahami halayak umum sebagai hal yang wajar dan biasa, yang menunjukkan cerminan dari ketakwaan dan keimanan yang teguh terhadap ajaran Allah dan Rasul-Nya. Cerita-cerita sahabat yang baik dan menginspirasi di periode sejarah Islam seperti para khulafaur rasyidin, tabi'in, dan orang-orang soleh pada umumnya banyak diceritakan oleh para ustadz, dai, penceramah, baik di media televisi, radio, atau media sosial semacam Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, WhatsApp, dan lain-lain, dan cukup banyak didengar dan dibagikan melalui media-media tersebut. Namun, kisah yang akan saya bahas di sini adalah kisah tentang sahabat Nabi dari kalangan Ansor, yaitu Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah, seorang sahabat yang suka bergurau, bertingkah jahil dan konyol, suka mengerjai sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri sering menjadi korban keusilannya yang jenius dan kreatif. Tak jarang Rasulullah dibuat tertawa oleh Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah. Ia tidak hanya beraksi dalam perang Badar, akan tetapi juga perang Uhud, perang Khandaq, dan perang utama lainnya. Akan tetapi Nuaiman punya satu kegemaran, yaitu minum khamar dan suka mabuk. Namun demikian, Nuaiman sangat cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat dikatakan, Nuaiman ini suka mabuk tapi enggan jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, karena geram atas kebiasaan mabuknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat menangkap lalu memukulinya sesuai hukum Islam yang berlaku. Ditangkaplah ia lalu didera di hadapan orang banyak. Namun apa yang terjadi? Nuaiman bukannya jera, malah tetap mabuk. Kemudian ditangkap lagi, dihukum lagi. Bahkan karena perilakunya, sebagian sahabat ada yang memarahinya, memaki, bahkan ada seorang yang melaknatnya. Laknatullah alaih, semoga Allah melaknatnya karena mempermainkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar hal tersebut, Rasulullah pun mengatakan, La tal'unuh fa innahu yuhibbullah wa rasuluh. Jangan kamu laknat Nuaiman, karena dia itu cinta pada Allah dan Rasulnya. Nah, pelajaran pentingnya adalah perbuatan buruk semacam minum minuman keras, mencuri, atau bahkan berzina sekalipun tidak menghalangi cintanya seorang hamba kepada Allah dan Rasul-Nya. Betapa Allah dan Rasulullah penuh kasih. Allah Maha Pengasih dan benar-benar dilaksanakan, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita saksikan dalam kehidupan, jika manusia pada umumnya tentu akan menghakimi orang yang berbuat buruk, menghina, mengejek, menghujat, hatta dalam hati. Padahal siapa yang tahu Allah mengganti takdir pelaku-pelaku maksiat di akhir hidupnya, bertaubat, berubah menjadi baik dan taat kepada Allah. Ruang perubahan selalu terbuka untuk setiap manusia, seiring hidayah menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah prasangka-prasangka baik menjadi amalan hati yang utama bagi setiap muslim, sehingga tidak akan gampang menghakimi seseorang yang berbuat maksiat.
Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, tidak termasuk syarat cinta Allah dan Rasul harus terbebas dari semua dosa. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.